Dia pikir setumpuk berlian bisa menghapus darah yang mengalir dari pelipisku. Suamiku salah besar. Setiap lebam di tubuhku adalah tabungan dendam yang kini jatuh tempo. Dia akan membayar dengan nyawanya, bukan dengan hartanya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah berdetak seirama dengan detak jantungku yang memburu. Sudah pukul 7 malam. Itu artinya, sebentar lagi suara mesin mobil Pajero Sport milik suamiku, Guntur, akan terdengar menderu di halaman depan. Aku berdiri kaku di depan meja makan yang sudah tertata rapi. Di atas meja, hidangan kesukaan Guntur sudah tersaji sempurna. Sup buntut yang kuolah selama 4 jam agar dagingnya empuk, perkedel kentang yang digoreng dengan tingkat kematangan pas, dan sambal terasi yang pedasnya sesuai seleranya. Tidak ada yang kurang. Seharusnya tidak ada yang salah. Namun, aku tahu betul, di rumah ini, kesalahan bukanlah sesuatu yang terjadi karena kelalaian, melainkan sesuatu yang dicari-cari. Aku buru-buru merapikan daster batik yang kupaikan, memastikan rambutku tersisir rapi, dan memoles sedikit bedak untuk menutupi lingkar hitam di bawah mataku akibat kurang tidur. Aku berjalan menuju pintu depan, memasang senyum paling manis yang bisa kurekayasa. Pintu terbuka kasar. Guntur masuk dengan wajah merah padam, aura kemarahan menguar darinya sepekat asap knalpot. Tanpa menyapaku, dia melempar tas kerjanya ke sofa ruang tamu dengan bunyi bum yang keras. "Malam, Mas. Sudah pulang? Mau mandi air hangat dulu atau langsung makan?" Sapaku lembut. Guntur menatapku tajam. Tatapan itu bukan tatapan suami pada istri, melainkan tatapan predator pada mangsanya. "Mandi," jawabnya singkat, dingin, dan menusuk. Aku mengangguk cepat. Air hangatnya sudah aku siapkan di bathtub, Mas. Baju gantinya juga sudah ada di kasur. Dia melangkah gontai menuju kamar mandi di lantai atas tanpa menoleh lagi. Aku menghela napas lega. Setidaknya fase pertama, penyambutan, berhasil kulewati tanpa bentakan. Aku segera menuju dapur untuk memanaskan sup buntut agar suhunya sempurna saat dia keluar nanti. Namun, baru 5 menit aku di dapur, terdengar teriakan Guntur dari kamar mandi. "Andini!" Teriakan itu menggelegar, membuat sendok sayur di tanganku terjatuh ke lantai. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tahu nada suara itu. Itu adalah nada bahaya. Dengan tangan gemetar, aku berlari menaiki tangga menuju kamar utama. Pintu kamar mandi terbuka lebar. Guntur berdiri di pinggir bathtub, masih mengenakan kemeja kerjanya yang basah kuyup di bagian lengan. Wajahnya terlihat sangat mengerikan. "Ada apa, Mas?" tanyaku takut-takut, berdiri di ambang pintu. "Sini kamu," bentaknya. Aku melangkah maju dengan kaki yang terasa berat seperti dipasung besi. Begitu aku sampai di hadapannya, Guntur langsung menjambak rambutku, menarik kepalaku hingga wajahku mendekat ke permukaan air di bathtub. "Coba kamu pegang air ini." "Pegang?" teriaknya tepat di telingaku. Aku mencelupkan tanganku ke dalam air. "Hangat. Menurutku ini hangat yang pas." "Ini air hangat, Mas," cicitku. "Hangat matamu." Guntur mendorong kepalaku kasar hingga aku terhuyung ke belakang dan menabrak dinding keramik yang keras. Punggungku terasa remuk. "Ini terlalu panas, bodoh. Kamu mau merebus aku hidup-hidup?" "Hah? Seharian di rumah ngapain aja sih? Ngatur air mandi aja nggak becus." "Maaf, Mas, tadi aku cek suhunya pas kok. Mungkin karena..." "Jangan membantah." Satu tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Plak. Rasanya panas dan perih, membuat telingaku berdenging seketika. Belum sempat aku menyeimbangkan tubuh, Guntur sudah menendang kakiku hingga aku jatuh tersungkur di lantai kamar mandi yang basah. "Ampun, Mas. Mas, sakit." Aku memohon, melindungi kepalaku dengan kedua tangan. Tapi Guntur sedang tidak bisa mendengar. Dia seperti kesurupan. Dia melampiaskan semua kekesalan yang dia bawa dari kantor ke tubuhku. Proyekku gagal gara-gara tim yang tidak becus. Dan sekarang aku pulang ke rumah, istriku juga tidak becus. Dasar wanita tidak berguna. Kamu cuma parasit.
Bisanya cuma habisin duit. Setiap kalimat makian itu diakhiri dengan pukulan atau tendangan. Dia memukul lenganku, menendang pahaku, dan menjambak rambutku hingga beberapa helai rontok di tangannya. Aku hanya bisa menangis dalam diam, menggigit bibirku sampai berdarah agar tidak berteriak. Aku tahu, jika aku berteriak, dia akan semakin kalap karena takut didengar tetangga. Penyiksaan itu berlangsung selama 10 menit yang terasa seperti 10 tahun. Setelah puas, atau mungkin karena lelah, Guntur berhenti. Dia berdiri dengan napas terengah-engah, menatapku yang meringkuk di lantai seperti onggokan sampah. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Kemarahan di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi penyesalan yang berlebihan. Dia berlutut di sampingku, lalu mengangkat tubuhku yang gemetar ke dalam pelukannya. "Sayang, ya ampun, Andini." Suaranya berubah lembut, bahkan terdengar serak seperti mau menangis. Maafkan aku, sayang. Aku nggak bermaksud begitu. Aku stres banget di kantor. Bos nekan aku terus. Klien batalkan kontrak. Aku pusing, sayang. Aku hilaf. Aku begini karena aku cinta sama kamu. Aku mau kamu jadi istri yang sempurna. Jangan bikin aku marah lagi ya. Aku diam saja dalam pelukannya. Tubuhku sakit semua, tapi hatiku lebih sakit mendengar manipulasi busuk ini. Dia bilang cinta? Cinta macam apa yang membuat orang yang dicintainya babak belur? Sakit ya? Mana yang sakit? Tanyanya pura-pura khawatir, menyentuh pipiku yang mulai membengkak. Aku meringis. Sakit, Mas. Nanti aku obati. Sekarang aku mandiin kamu ya. Kita mandi bareng. Nanti aku pijat. Dan begitulah siklus itu berulang. Setelah memukuliku setengah mati, dia akan merawatku seperti boneka porselen. Dia akan mengoleskan salep di lukaku dengan tangan yang sama yang tadi menampar wajahku. Dia akan menyuapiku makan malam dengan sendok yang sama yang tadi kujatuhkan karena ketakutan. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama. Dia memelukku erat dari belakang, seolah takut kehilanganku. Padahal aku tahu, dia bukan takut kehilanganku, dia takut kehilangan samsak tinju pribadinya. Keesokan paginya, aku terbangun dengan rasa ngilu di sekujur tubuh. Saat aku membuka mata, Guntur sudah tidak ada di sampingku. Dia sudah berangkat kerja. Tapi di atas bantal di sebelahnya, tergeletak sebuah kotak bludru berwarna merah marun. Aku duduk perlahan, menahan rasa sakit di pinggangku. Aku mengambil kotak itu dan membukanya. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian berbentuk tetesan air berkilauan di dalamnya. Sangat indah, dan pasti sangat mahal. Ada secari kertas nota terselip di bawahnya. Harganya 50 juta rupiah. Aku menatap kalung itu hampa. Ini adalah uang tutup mulut. Ini adalah cara Guntur membeli maafku tanpa harus mengucapkan kata maaf yang tulus. Dia pikir rasa sakit fisik dan mental ini bisa ditukar dengan batu berkilau. Aku menyeret langkahku menuju meja rias. Pantulan di cermin membuatku ingin muntah. Ada lebam biru keunguan di tulang pipi kiriku, sudut bibirku sobek sedikit, dan ada bekas cengkraman tangan di lengan atasku. Wajahku bengkak habis menangis semalaman. Aku membuka laci meja rias, mengambil concealer dan foundation mahal yang juga dibelikan Guntur 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Sampai warna biru itu tertutup sempurna oleh warna beige buatan pabrik. Aku memakai kalung berlian itu. Di cermin, aku melihat seorang wanita cantik dengan kalung mewah, istri dari seorang pengusaha sukses yang dermawan. Tapi di balik tatapan mataku, ada sesuatu yang mati. Dan di tempat yang mati itu, mulai tumbuh benih baru. Benih kebencian yang hitam dan pekat. "Terima kasih, Mas," bisikku pada pantulan cermin. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. "Hadiah ini bagus sekali, tapi suatu hari nanti, aku pastikan kamu akan menjual ginjalmu untuk membayar apa yang sudah kamu lakukan padaku." 2 hari setelah kejadian di kamar mandi, lebam di pipiku mulai berubah warna dari biru keunguan menjadi kuning kehijauan. Rasanya masih nyeri jika disentuh, tapi setidaknya bengkaknya sudah sedikit kempes. Hari ini adalah hari Sabtu, dan Guntur mewajibkan aku untuk ikut acara gathering tahunan perusahaannya di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota Jakarta. Jangan pakai baju yang terbuka,
perintah Guntur saat aku sedang memilih gaun di walk-in closet. Dia berdiri di ambang pintu sambil membetulkan jam tangan Rolex-nya, yang baru dibelinya minggu lalu. Pakai yang lengan panjang. Aku nggak mau orang-orang lihat bekas di lenganmu itu dan berpikir macam-macam. Nanti dikira aku KDRT. Aku menahan senyum sinis. Dikira KDRT? Kamu memang pelaku KDRT, Mas. Tapi tentu saja, kalimat itu hanya berani kuucapkan dalam hati. Iya, Mas. Aku pakai gaun biru navy ini saja ya. Modelnya elegan dan lengannya panjang sampai pergelangan tangan. Jawabku patuh. Bagus. Dan make up MU ditebalkan sedikit di bagian pipi. Jangan sampai ada yang curiga. Ingat, malam ini ada Pak Direktur Utama. Karirku bergantung pada kesan yang kita tampilkan malam ini. Kamu harus jadi istri yang sempurna. Senyum terus. Jangan cemberut. Siap, Mas. Perjalanan menuju hotel terasa sangat menyiksa. Di dalam mobil mewah yang kedap suara itu, Guntur menyetel musik jazz dengan volume pelan. Dia menyetir dengan satu tangan, terlihat sangat santai dan berwibawa. Siapapun yang melihat kami dari luar pasti akan iri. Mobil mahal, suami tampan, istri cantik. Sempurna. Namun, di dalam mobil, atmosfernya begitu mencekam. Nanti kalau ada yang tanya kenapa matamu agak bengkak, bilang saja kamu alergi debu atau baru nonton drama Korea, ujar Guntur tiba-tiba tanpa menoleh. Iya, jawabku singkat. Dan jangan banyak bicara kalau tidak ditanya. Istri rekan-rekan kerjaku itu mulutnya ember semua. Jangan sampai kamu keceplosan curhat soal masalah rumah tangga. Rumah tangga kita itu urusan kita. Paham? Paham, Mas. Guntur menoleh sekilas, lalu tangannya terulur meremas pahaku. Remasannya cukup kuat hingga aku meringis pelan. Aku serius, Andini. Sedikit saja kamu bikin malu aku, sedikit saja kamu bikin citraku rusak. Kamu tahu kan apa yang menunggu di rumah nanti? Ancamnya dengan suara rendah namun penuh penekanan. Aku menelan ludah, membayangkan sabuk kulit yang tergantung di lemari kamarnya. Aku janji, Mas, aku akan jadi istri yang baik. Sesampainya di ballroom hotel, Guntur langsung berubah total. Wajah dingin dan kejamnya berganti topeng ramah tamah yang mempesona. Dia turun dari mobil, membukakan pintu untukku, dan mengulurkan tangannya dengan lembut. Silakan, sayang, ucapnya sambil tersenyum manis. Aku menyambut uluran tangannya. Tangan inilah yang 2 hari lalu menjambak rambutku. Sekarang tangan ini menggenggam tanganku mesra seolah aku adalah ratu dunianya. Kami berjalan masuk ke dalam ballroom. Guntur langsung merangkul pinggangku. Sialnya, ibu jarinya menekan tepat di bagian pinggang kananku yang masih memar akibat tendangannya. Rasanya perih luar biasa, seperti ditusuk jarum panas. Aku tersentak kaget, hampir memekik. SSTTT senyum. Bisik Guntur di telingaku sambil mempererat rangkulannya, makin menekan luka itu. Aku memaksakan bibirku melengkung membentuk senyuman, meski mataku mulai berair menahan sakit. Kami menghampiri sekelompok pria berjas yang sedang tertawa sambil memegang gelas wine. Wah, ini dia bintang kita malam ini. Pak Guntur. Seru salah seorang pria berkepala plontos. Itu Pak Hendra, atasan langsung Guntur. Selamat malam, Pak Hendra. Ah, Bapak bisa saja, balas Guntur merendah, tapi matanya memancarkan kesombongan. Dan ini pasti Bu Andini ya? Cantik sekali. Benar-benar pasangan serasi, puji Pak Hendra sambil menyalamiku. Pak Guntur ini sering sekali cerita soal ibu di kantor. Katanya ibu masakannya enak, telaten mengurus suami. Wah, kami jadi iri. Jarang loh ada istri zaman sekarang yang mau repot-repot di dapur. Aku tersenyum kaku. Guntur bercerita tentangku? Yang benar saja. Dia pasti membual untuk membangun citra, suami yang dicintai istri. Terima kasih, Pak. Mas Guntur juga suami yang sangat perhatian. Jawabku, melirik Guntur yang tampak puas dengan jawabanku. Betul itu. Kemarin saya lihat Pak Guntur beli kalung berlian. Katanya buat kejutan istri. Duh, romantis banget sih. Timpal istri Pak Hendra yang berdiri di sebelahnya. Ah, itu cuma hadiah kecil, Bu. Tanda terima kasih saya karena Andini sudah sabar mendampingi saya yang sibuk kerja.
kata Guntur dengan nada sok bijak. Bagi saya, istri adalah ratu di rumah. Kebahagiaan istri itu kunci rezeki suami. Mendengar kalimat itu, perutku mual. Ingin rasanya aku muntah di sepatu mahalnya. Kebahagiaan istri? Kebahagiaan macam apa yang dibangun di atas penderitaan fisik? Mereka semua tertipu. Mereka melihat Guntur sebagai malaikat, padahal dia adalah iblis yang pandai bersandiwara. Guntur terus membawaku berkeliling, memamerkanku seperti piala bergilir atau boneka porselen yang cantik tapi bisu. Setiap kali ada yang memuji, dia akan mencium pipiku atau mengelus punggungku, gestur yang terlihat sayang tapi sebenarnya adalah kode untuk mengontrolku. Mas, aku izin ke toilet sebentar ya, bisikku saat Guntur sedang mengambil minum. Dia menatapku curiga. Jangan lama-lama. 5 menit. Kalau lebih dari itu, aku susul. Iya, cuma mau rapihin make up. Aku berjalan cepat menuju toilet wanita. Begitu masuk ke dalam bilik dan mengunci pintunya, pertahananku runtuh. Aku bersandar di pintu, membiarkan satu tetes air mata lolos. Aku buru-buru menghapusnya dengan tisu agar tidak merusak bedakku. Aku mengangkat gaunku sedikit, melihat pinggangku yang tadi ditekan Guntur. Merah dan berdenyut. Tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan keras di dasar tas. Sebuah voice recorder kecil berbentuk pena. Aku membelinya diam-diam minggu lalu lewat toko online. Aku menatap alat itu. Selama ini aku terlalu takut untuk menggunakannya. Tapi malam ini, melihat kemunafikan Guntur yang diagung-agungkan orang banyak, rasa takut itu mulai tergeser oleh rasa muak. Aku menekan tombol on. Lampu indikator kecil berkedip merah sekali, lalu mati, mode stealth. Aku memasukkannya kembali ke dalam saku samping tas tanganku yang jaring-jaringnya tipis, sehingga suara dari luar bisa tertangkap jelas. Saat aku kembali ke ballroom, Guntur sudah menungguku dengan wajah masam. Dia menarik lenganku kasar, membawaku ke sudut ruangan yang agak sepi. Lama banget sih? Ngapain aja di dalam? Main HP? Chatting sama siapa kamu? Tuduhnya dengan suara mendesis, matanya melotot. Enggak, Mas. Tadi antri. Toiletnya penuh. Elaku. Tas tanganku bergantung di bahu, posisinya tepat di antara tubuh kami. Alat perekam itu pasti sedang bekerja. Alasan. Awas ya kalau kamu bohong. Pulang nanti aku cek HP kamu. Guntur mencengkeram lengan atasku, kukunya menancap di daging. Sekarang senyum lagi. Pak Direktur Utama baru datang. Kita harus ke sana. Sakit, Mas, lepaskan. Lirihku. Makanya nurut. Jangan bikin aku emosi di sini. Iya, Mas. Maaf. Ingat Andini, kamu itu nggak punya siapa-siapa selain aku. Orang tuamu sudah meninggal. Saudaramu jauh. Kalau bukan aku yang kasih makan, kamu jadi gembel. Jadi jangan sok-sokan mau ngelawan. Kalimat itu terekam. Ancaman itu terekam. Kekejamannya terekam. Aku mengikuti langkahnya menuju kerumunan Direktur Utama. Selamat malam, Bapak Direktur, sapa Guntur ramah. Aku berdiri di sampingnya, diam dan cantik seperti yang dia inginkan. Tapi pikiranku sudah melayang jauh, merangkai rencana demi rencana. Hari itu dimulai dengan ketenangan yang menipu. Langit Jakarta tampak cerah, sebuah anomali di tengah musim hujan yang biasanya membuat suasana hati Guntur mendung. Aku sedang berada di halaman belakang, sibuk dengan satu-satunya hobi yang masih diizinkan Guntur, berkebun. Menyentuh tanah basah dan merawat kuncup bunga mawar, memberikan sedikit rasa damai di jiwaku yang gersang. Selama 2 jam, aku tenggelam dalam duniaku sendiri, melupakan sejenak bahwa aku hidup di dalam sangkar emas yang penuh ranjau. Aku meletakkan skop kecilku dan melepas sarung tangan tanah yang kotor. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir seketika. Hening. Terlalu hening. Biasanya, aku selalu membawa ponselku kemana-mana, menaruhnya di saku daster agar aku bisa menjawab panggilan Guntur dalam dering pertama. Tapi tadi, karena takut ponsel mahal itu kotor terkena tanah, dan Guntur pasti akan marah jika barang pemberiannya lecet, aku meninggalkannya di meja teras belakang. Dengan jantung berdegup kencang, aku berlari menuju meja teras. Layar ponsel itu gelap, tapi lampu notifikasinya berkedip-kedip merah. Tanda bahaya.
Tanda kiamat kecilku sudah dimulai. Aku menekan tombol power dengan tangan gemetar. 15 panggilan tak terjawab, suamiku. 5 pesan WhatsApp. Pesan terakhir masuk 1 menit yang lalu. Isinya singkat, tanpa tanda baca, tapi aku bisa mendengar nada suaranya yang membunuh saat membacanya, angkat atau mati. Belum sempat aku menelepon balik, suara pintu depan terbanting keras terdengar hingga ke belakang. Brak! Guntur sudah pulang. Jam dinding baru menunjukkan pukul 2 siang. Kenapa dia pulang secepat ini? Aku berlari tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah, masih dengan sisa tanah di ujung kakiku. Guntur sudah berdiri di ruang tengah. Wajahnya bukan lagi merah, tapi ungu gelap. Urat-urat di lehernya menonjol keluar, dan matanya tatapan matanya kosong, seperti orang yang sudah kehilangan akal sehat. Di tangannya, dia memegang sebuah dokumen yang sudah remuk karena diremas. Mas. Panggilku lirih, suaraku tercekat di tenggorokan. Maaf, tadi aku di belakang, aku. Di belakang? Raungnya. Suaranya begitu keras, hingga kaca jendela bergetar. Dia berjalan cepat ke arahku. Langkahnya lebar dan mengancam. Aku telepon kamu 15 kali, Andini. 15 kali. Kamu pikir aku telepon buat main-main? Hah? Maaf, Mas. Aku lagi nanam bunga, HP-nya aku taruh di meja biar nggak kotor. Bunga? Guntur tertawa, tawa yang mengerikan. Suamimu di kantor dipermalukan klien, kehilangan tender miliaran rupiah, butuh dokumen yang tertinggal di rumah, menelepon istrinya seperti orang gila, dan istrinya malah sibuk main tanah. Plak! Tamparan itu datang begitu cepat. Kali ini bukan tamparan peringatan. Itu tamparan penuh tenaga. Tubuhku terpelanting ke samping, menabrak guci keramik besar setinggi pinggang. Guci itu pecah berantakan, dan pecahan keramiknya menggores betisku. Sakit, Mas, jeritku. Darah segar mulai mengalir dari betisku, bercampur dengan tanah kebun yang masih menempel. Tapi Guntur tidak peduli. Setan di dalam dirinya sudah mengambil alih kemudi. Dia menjambak rambutku, menyeretku menjauh dari pecahan guci bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk mendapatkan ruang yang lebih luas untuk menyiksaku. Dia melemparku ke sofa kulit. Aku kerja banting tulang buat siapa? Buat kamu. Biar kamu bisa ongkang-ongkang kaki di rumah mewah ini. Giliran aku butuh bantuan kecil, angkat telepon saja kamu nggak becus. Guntur melepas ikat pinggang kulitnya. Bunyi gesekan kulit dan logam saat dia menarik sabuk itu, membuatku merinding ketakutan. Itu suara mimpi burukku. Mas, jangan Mas. Ampun. Aku janji gak bakal ulangi lagi. Aku memohon, merangkak mundur sampai punggungku mentok ke sandaran sofa. Air mataku deras mengalir, membasahi pipi yang mulai panas dan bengkak. Sudah terlambat. Cetar. Sabuk itu mendarat di pahaku. Rasanya seperti disayat pisau api. Aku menjerit sekuat tenaga, tapi Guntur membungkam mulutku dengan tangan kirinya yang besar, sementara tangan kanannya terus mengayunkan sabuk itu membabi buta. Punggungku, lenganku, kakiku, semuanya menjadi sasaran. Dia memukulku seolah aku adalah penyebab kegagalan tendernya, seolah aku adalah personifikasi dari semua kesialan hidupnya. Dasar wanita tak berguna, cacat, bodoh. Makinya di sela-sela napasnya yang memburu. Aku mencoba memberontak, mencakar tangannya yang membekap mulutku. Itu adalah kesalahan fatal. Rasa sakit akibat cakaranku membuat Guntur semakin kalap. Dia melepaskan bekapannya, lalu dengan kepalan tangan, dia memukul pelipis kananku dengan sekuat tenaga. Duniaku berputar. Ada bunyi berdenging yang sangat nyaring di telingaku. Penglihatanku memutih, lalu perlahan menggelap. Rasa sakit itu meledak di kepalaku, lalu merambat ke seluruh tubuh. Hal terakhir yang kuingat sebelum kesadaranku hilang sepenuhnya adalah wajah Guntur yang masih menyeringai penuh amarah, dan kakinya yang terangkat, siap menendang perutku. Bau obat-obatan yang menyengat adalah hal pertama yang menyambutku kembali ke dunia nyata. Kelopak mataku terasa berat, seperti direkatkan dengan lem. Aku mencoba membukanya perlahan, tapi cahaya lampu neon putih di langit-langit menusuk retinaku, membuat kepalaku berdenyut hebat. SSHHH pelan-pelan. Sayang, jangan banyak bergerak dulu.
Suara itu. Suara lembut yang memuakan itu. Aku memaksakan mataku terbuka. Pandanganku masih kabur, tapi aku bisa melihat siluet seseorang duduk di samping ranjangku. Itu Guntur. Dia mengenakan kemeja bersih, rambutnya rapi, dan wajahnya memasang ekspresi suami yang paling menderita sedunia. Matanya merah dan sembab, seolah dia baru saja menangis berjam-jam. Di belakang Guntur, berdiri seorang dokter pria parubaya dan seorang perawat. "Istri Bapak sudah sadar," kata dokter itu sambil memeriksa monitor detak jantung di sebelahnya. "Syukurlah." Benturan di kepalanya cukup keras. "Pak, untung tidak ada pendarahan otak, tapi gegar otak ringan dan retak di tulang rusuk butuh waktu pemulihan yang cukup lama." Guntur mengenggam tanganku erat. Aku ingin menariknya, tapi tubuhku terlalu lemah. "Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Saya nggak tahu harus gimana kalau ada apa-apa sama Andini," ucap Guntur dengan suara bergetar. Aktingnya layak dapat piala Oscar. "Kejadiannya bagaimana tadi, Pak?" tanya dokter itu lagi, mungkin untuk mencatat di laporan medis. Guntur menatapku lekat-lekat, matanya menyiratkan ancaman tersembunyi di balik genangan air mata palsunya. "Itu, Dok, Andini tadi lagi ngepel lantai atas. Mungkin karena licin atau dia pusing, dia terpeleset dari tangga. Jatuh menggelinding sampai bawah. Saya pas baru pulang kantor, kaget banget lihat dia sudah pingsan di lantai. Saya langsung bawa ke sini." Dokter itu mengangguk prihatin. "Lain kali hati-hati ya, Bu Andini. Tangga memang berbahaya. Istirahat total dulu ya." Mereka percaya. Tentu saja mereka percaya. Siapa yang akan curiga pada Guntur? Pria sopan dengan jam tangan ratusan juta yang membawa istrinya ke kamar VIP rumah sakit swasta termahal? Setelah dokter dan perawat keluar, ruangan menjadi hening. Hanya ada suara bip-bip monoton dari mesin monitor. Guntur masih memegang tanganku. Perlahan, ekspresi sedih di wajahnya memudar, berganti dengan senyum tipis yang mengerikan. Senyum kemenangan. "Sakit ya, Yang?" tanyanya lembut, sambil mengelus pipiku yang diperban. Aku menatapnya. Tenggorokanku kering. Aku ingin meludahi wajahnya, tapi aku tahu itu hanya akan membunuhku. Aku diam saja, menatapnya dengan pandangan kosong. "Maafin Mas ya," lanjutnya enteng, seolah dia baru saja tidak sengaja menginjak kakiku, bukan hampir membunuhku. "Mas tadi hilaf banget. Tender itu penting buat masa depan kita. Kamu sih, di telepon susah banget. Coba kalau kamu angkat teleponku, kan gak bakal kejadian kayak gini. Jadi ini salah kita berdua ya? Impas kan?" "Impas?" Dia mematahkan tulang rusukku dan dia bilang impas karena aku tidak mengangkat telepon? Guntur merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan sebuah kunci mobil dengan gantungan kulit berlogo Tegak Honda. "Nih," katanya sambil menaruh kunci itu di telapak tanganku yang lemas. "Mobil Harvey baru. Warna putih mutiara. Sesuai yang kamu mau dulu kan? STNK-nya sudah atas nama kamu. Anggap aja ini obat biar sakitnya cepat hilang." Aku menatap kunci mobil itu. Benda mati yang dingin ini adalah harga dari tulang rusukku yang retak. Harga dari gegar otakku. Harga dari martabatku yang diinjak-injak. Guntur mencondongkan tubuhnya, mencium keningku lama. "Aku sayang banget sama kamu, Andini. Jangan bikin aku marah lagi ya. Lihat kan akibatnya kalau kamu nakal? Mobil ini bukti kalau aku tetap tanggung jawab sama kamu. Di luar sana, suami mukul istri ya ditinggal gitu aja. Kalau aku kan enggak. Aku kasih kamu mobil. Kurang baik apa aku?" Saat bibirnya menyentuh kulitku, sesuatu di dalam diriku patah. Bukan tulang, tapi rasa takut. Rasa takut yang selama ini membelengguku, rasa takut yang membuatku selalu memaafkannya, rasa takut yang membuatku berharap dia akan berubah, semuanya lenyap. Menguap begitu saja, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih gelap, dan lebih dingin. Kebencian. Bukan kebencian yang meledak-ledak seperti api, tapi kebencian yang tenang dan mematikan seperti es. Aku menyadari satu hal, Guntur tidak akan pernah berubah. Dia akan membunuhku suatu hari nanti. Jika aku tidak bertindak, namaku hanya akan berakhir di batu nisan dengan tulisan, "Istri tercinta."
sementara dia akan menangis palsu di pemakamanku lalu mencari korban baru seminggu kemudian. Tidak, aku tidak mau mati konyol. Perlahan, jari-jariku menggenggam kunci mobil itu. Erat, sangat erat sampai ujung kuncinya menusuk telapak tanganku. Aku menatap mata Guntur. Untuk pertama kalinya, aku tidak membuang muka. Aku menatap langsung ke dalam jiwa hitamnya. Aku memaksakan bibirku yang sobek untuk tersenyum. Senyum yang sama palsunya dengan senyumnya, tapi dengan tujuan yang berbeda. Makasih, Mas, ucapku serak. Mobilnya bagus. Aku suka. Maafin aku juga ya, tadi ceroboh. Guntur tampak puas. Dia mengelus rambutku lagi, merasa berhasil menaklukkan binatang peliharaannya kembali. Nah, gitu dong, istri pintar. Istirahat ya, sayang. Mas mau urus administrasi dulu. Dia beranjak pergi, bersiul pelan seolah tidak ada beban. Punggungnya menjauh dan menghilang di balik pintu. Aku menatap kunci mobil di tanganku. Terima kasih, Mas, batinku dingin. Mobil ini bukan obat. Mobil ini adalah modal. Modal untuk menggali kuburanmu. Air mataku sudah kering. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi Andini yang cengeng. Yang ada hanyalah seorang wanita yang sedang berbisnis. Dan bisnisku sekarang adalah kehancuranmu, Guntur. Aku bersumpah demi rasa sakit di setiap inci tubuhku, kau akan menyesal pernah dilahirkan. 2 minggu berlalu sejak insiden itu. Aku sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, meski jalanku masih sedikit pincang dan nafasku sering sesak karena nyeri di dada. Guntur, seperti biasa, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia kembali menjadi suami, sempurna, yang memanjakanku dengan makanan enak dan perhatian yang mencekik. Strategiku berubah total. Dulu, aku sering diam atau menangis jika dia marah. Dulu, aku sering menunjukkan ketakutan. Sekarang, aku menjadi istri yang dia impikan. Istri yang penurut, bodoh, dan memuja suaminya. Mas, dasinya miring sedikit, kataku pagi itu, sambil merapikan kerah kemejanya di depan cermin. Guntur tersenyum bangga melihat pantulan dirinya. Makasih, sayang. Kamu makin hari makin telaten ya. Gitu dong, kan enak dilihatnya. Nggak kayak kemarin-kemarin yang suram terus. Iya, Mas. Aku sadar kok. Aku harus jadi istri yang lebih baik biar Mas nggak stres. Jawabku dengan nada manja yang kubuat-buat. Nanti malam mau dimasakin apa? Steak aja deh. Daging wagyu yang kemarin aku beli masih ada kan? Masih. Siap, bos. Aku mencium tangannya saat dia hendak berangkat. Oh ya, mobil barunya udah dicoba? Tanya Guntur sambil memakai sepatunya. Belum, Mas. Kan kakiku masih sakit buat nyetir. Tapi aku suka banget lihatnya di garasi. Makasih ya, Mas baik banget. Guntur tertawa renyah, mengacak rambutku. Ya iyalah, suamimu gitu loh. Ya udah, aku berangkat dulu. Jangan kemana-mana. Istirahat di rumah. Hati-hati, Mas. Aku melambaikan tangan sampai mobil Pajeronya hilang di tikungan kompleks. Begitu dia pergi, senyum manis di wajahku lenyap seketika. Wajahku berubah datar dan dingin. Istirahat di rumah? Mimpi, gumamku. Aku bergegas masuk ke kamar, mengganti dasterku dengan celana jeans dan kemeja lengan panjang serta topi lebar dan masker untuk menutupi lebam di wajahku yang belum sepenuhnya pudar. Aku mengambil tas besar yang sudah kusiapkan di balik tumpukan baju di lemari. Di dalam tas itu, aku memasukkan cinta Guntur. Kotak perhiasan berisi kalung berlian yang dia berikan bulan lalu, gelang emas tebal peninggalan, 2 bulan lalu, 3 tas branded yang dia belikan setelah mematahkan jariku tahun lalu, dan 2 jam tangan mewah yang katanya tanda sayang setelah dia menendang perutku. Semua barang ini bukan hadiah. Ini adalah bukti kekerasan yang dikemas dalam kemewahan. Dan hari ini, aku akan menguangkannya. Aku memesan taksi online, tapi aku tidak memesannya dari titik rumahku. Aku berjalan kaki dengan tertatih-tatih sejauh 2 blok, barulah aku memesan taksi. Aku tidak mau Guntur melacak riwayat perjalananku. Tujuanku adalah sebuah kawasan pertokoan elit di Jakarta Selatan yang terkenal dengan toko jual beli barang mewah bekas.
Aku masuk ke salah satu toko yang terlihat paling privat. Seorang wanita parubaya dengan dandanan menor menyambutku. "Ada yang bisa dibantu, Mbak?" tanyanya, matanya langsung menilai penampilanku yang tertutup rapat. Tanpa banyak bicara, aku mengeluarkan isi tasku di atas meja kaca. Mata wanita itu membelalak melihat koleksi yang kubawa. Tas Hermes, jam tangan Rolex, kalung berlian dengan sertifikat GIA. "Saya mau jual ini semua. Cash. Hari ini juga," kataku tegas. Wanita itu memakai kacamata pembesarnya, memeriksa keaslian barang-barang itu. Wah, barangnya masih mulus semua. Sertifikat lengkap. "Tapi kalau cash keras hari ini, potongannya lumayan ya, Mbak." "Nggak masalah. Sebutkan angkanya." Setelah tawar-menawar alot selama 15 menit, kami sepakat di angka 450 juta rupiah. Jauh di bawah harga beli, tapi cukup untuk membiayai perangku. Uang itu terasa tebal dan nyata di tanganku. Ini bukan uang Guntur. Ini uang darahku. Setelah dari toko itu, aku tidak pulang. Aku pergi ke sebuah kafe terpencil di pinggiran kota. Di sana, seorang pria berkacamata dengan jaket denim lusuh sudah menungguku. Namanya Pak Rian, seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh forum korban KDRT yang diam-diam aku ikuti lewat browser samaran di warnet minggu lalu. "Bu Andini?" tanyanya saat aku duduk di hadapannya. Aku mengangguk, meletakkan amplop coklat tebal di atas meja. "Ini uang mukanya, Pak. 50 juta. Sisanya saya bayar bertahap sesuai progres." Pak Rian membuka amplop itu, menghitung isinya sekilas, lalu menatapku serius. "Jadi, apa yang Ibu inginkan? Bukti perselingkuhan?" "Bukan," jawabku dingin. "Perselingkuhan itu terlalu remeh. Guntur itu tipe setia, tapi sakit jiwa. Saya mau Bapak cari borok perusahaannya. Saya tahu dia sering main proyek fiktif dan menggelapkan pajak. Saya pernah dengar dia telepon dengan bagian keuangan soal dana siluman. Saya mau bukti hitam di atas putih. Bukti aliran dana, rekaman percakapan, foto pertemuan rahasia. Apapun yang bisa bikin dia membusuk di penjara bukan cuma setahun 2 tahun, tapi seumur hidup." Pak Rian tersenyum miring. "Wah, mainnya kelas kakap ya, Bu. Berbahaya loh. Kalau ketahuan, nyawa taruhannya." Aku membuka kacamata hitamku, memperlihatkan sisa lebam di pelipisku. "Saya sudah hidup dengan nyawa di ujung tanduk setiap hari, Pak. Saya sudah tidak takut mati. Saya cuma takut mati tanpa melihat dia hancur." Pak Rian terdiam sejenak, lalu mengangguk hormat. "Baik. Saya mengerti. Saya akan mulai gali hari ini juga. Bapak Guntur bekerja di PT Megah Karya kan? Saya punya kenalan orang dalam di sana yang bisa diajak kerjasama kalau harganya cocok. Gunakan uang itu untuk menyuap siapa saja yang perlu disuap. Kalau kurang, kabari saya." Setelah urusan dengan Pak Rian selesai, aku mampir ke sebuah toko elektronik di Glodok. Aku membeli 3 buah kamera pengintai micro spy cam. Ukurannya hanya sebesar kancing baju, dengan kemampuan rekam suara dan video kualitas 4K, serta bisa terhubung langsung ke penyimpanan awan, cloud storage, yang kuseting dengan email rahasia. Sesampainya di rumah, aku bergerak cepat. Jantungku berpacu dengan waktu. Guntur akan pulang pukul 7 malam. Sekarang pukul 4 sore. Aku memasang kamera pertama di ruang tengah, diselipkan di antara tumpukan buku di rak, menghadap langsung ke sofa tempat dia biasa memukuliku. Kamera kedua kupasang di kamar tidur utama, tersembunyi di dalam lubang pendingin udara, AC. Kamera ketiga kupasang di dapur, di sela-sela hiasan dinding. Aku mengetes koneksinya lewat ponsel rahasia. Sebuah ponsel murah yang kubeli bekas dan kusembunyikan di dalam kotak pembalut wanita, tempat yang tidak mungkin disentuh Guntur. Klik. Layar ponsel menampilkan sudut pandang ruang tengah dengan jernih. Suara detak jam dinding pun terdengar jelas. Sempurna. Mulai hari ini, rumah ini bukan lagi tempat penyiksaan. Rumah ini adalah panggung studio, dan Guntur adalah aktor utamanya. Setiap pukulan yang akan dia layangkan padaku nanti, setiap caci maki yang keluar dari mulut kotornya, akan menjadi tiket VIP baginya menuju neraka. Pukul 6 sore, aku sudah mandi dan wangi.
Steak Wagyu sudah terpanggang sempurna di atas piring. Aku duduk di meja makan, menunggu. Saat suara mobil Guntur terdengar, aku tersenyum. Pintu terbuka. Guntur masuk. Malam, sayang. Wah, harum banget masakannya. Serunya ceria. Malam, Mas. Ayo makan, mumpung hangat, sambutku lembut. Dia mendekat, mencium pipiku. Kamu seharian di rumah kan? Nggak capek? Nggak kok, Mas. Cuma nonton TV aja, dustaku dengan lancar. Kami makan malam dengan tenang. Guntur bercerita tentang kehebatannya di kantor, tentang bagaimana dia memecat seorang staf magang hanya karena salah bikin kopi. Aku mendengarkan dengan antusiasme palsu, sesekali memujinya. Rumah mewah kami berubah menjadi medan perang psikologis yang sunyi. Jika dulu aku adalah tawanan perang yang pasrah menunggu eksekusi, kini aku adalah penembak jitu yang bersembunyi di balik semak-semak, menunggu target melintas di titik buta. Guntur tidak menyadari bahwa tanah yang dipijaknya perlahan-lahan mulai retak, bukan karena gempa bumi, melainkan karena aku yang mencangkul pondasinya sedikit demi sedikit setiap hari. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi neraka lainnya. Guntur bangun dengan suasana hati yang buruk. Belakangan ini, dia memang sering mengeluh sakit kepala dan jantung berdebar karena tekanan di kantor yang semakin gila. Proyek-proyek besarnya macet, dan audit internal perusahaan mulai diperketat. Sebuah kebetulan yang manis karena laporan anonim yang dikirim oleh Pak Rian, detektif sewaanku, ke email Dewan Direksi minggu lalu. Mana obatku? Teriak Guntur dari kamar mandi, suaranya memantul di dinding marmer. Aku sedang merapikan tempat tidur, melipat selimut tebal itu dengan gerakan tenang dan terukur. Di kotak obat biasa, Mas. Botol yang tutup biru, sahutku lembut. Guntur keluar dengan handuk melilit di pinggang, tangannya menggenggam botol obat penenang yang diresepkan psikiaternya. Dia memang punya masalah manajemen emosi yang parah, dan obat itu adalah satu-satunya hal yang menjaga monster di dalam dirinya tetap tertidur saat jam kerja. Tanpa obat itu, Guntur adalah bom waktu yang sumbunya sudah dinyalakan. Dia menuang 2 butir kapsul ke telapak tangannya, lalu menelannya sekaligus dengan bantuan segelas air mineral. Airnya kurang dingin, keluhnya, membanting gelas kosong itu ke meja rias. Prang! Gelas itu tidak pecah, tapi suaranya cukup membuat telinga berdenging. Aku hanya menunduk, menyembunyikan senyum tipis di sudut bibirku. Minumlah, Mas. Nikmati obat itu. Apa yang Guntur tidak tahu adalah bahwa 3 hari yang lalu, saat dia sedang dinas luar kota, aku telah menukar isi kapsul obat penenangnya. Aku membeli vitamin C generik yang bentuk kapsulnya mirip, menggerus isinya, dan mengganti serbuk obat penenang Guntur dengan serbuk vitamin itu. Atau kadang, aku menggantinya dengan pil kafein dosis tinggi yang sudah kuhancurkan. Alih-alih menjadi tenang, obat itu sekarang justru akan memacu adrenalin dan detak jantungnya. Itu akan membuatnya gelisah, paranoid, dan mudah meledak. Tepat seperti yang kubutuhkan untuk menghancurkan karirnya. Dasi mana dasi? Kamu ini nyiapin baju kerja suami aja lelet banget. Bentaknya lagi, mengacak-acak lemari pakaian yang sebenarnya sudah kutata rapi berdasarkan warna. Itu di gantungan paling depan, Mas. Yang warna merah marun, kan Mas bilang hari ini ada meeting penting sama investor? Jawabku sabar. Sangat sabar. Guntur menyambar dasi itu dengan kasar. Tangannya gemetar. Efek obat baru-nya mulai bekerja. Dia terlihat gelisah, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, meski AC kamar menyala maksimal. Aku berangkat. Jangan lupa nanti malam ada tamu agung, Pak Komisaris mau mampir sebentar ambil dokumen. Awas kalau rumah berantakan, ancamnya sambil menunjuk wajahku. Telunjuknya hampir menyolok mataku. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Begitu mobilnya pergi, aku langsung bergerak. Aku masuk ruang kerjanya yang biasanya terlarang bagiku. Dulu aku takut masuk ke sini, tapi sekarang aku punya kunci duplikat yang kubuat diam-diam dari gantungan kuncinya saat dia tidur mabuk 2 minggu lalu. Ruang kerja itu berantakan. Tumpukan dokumen rahasia berserakan di meja. Aku tahu Guntur sedang panik karena audit. Aku mencari map berwarna biru tua bertuliskan, Laporan Keuangan Q3, Proyek Bintaro. Itu adalah dokumen palsu yang dia buat untuk menutupi selisih anggaran.
Aku menemukannya di laci terkunci, yang kuncinya tentu saja sudah kubuka dengan kawat kecil, keterampilan baru yang kupelajari dari YouTube. Aku mengambil dokumen itu, lalu menyembunyikannya di tempat yang paling tidak masuk akal, di bagian bawah tempat sampah kering di sudut ruangan, lalu menutupinya dengan gumpalan kertas bekas. Sore harinya, teror itu dimulai. Guntur pulang lebih awal, pukul 4 sore. Dia tidak masuk lewat pintu, dia mendobraknya. Wajahnya merah padam, matanya nyalang seperti orang gila. Kemejanya basah oleh keringat, dan dia terengah-engah. "Andini," raungnya. Suara itu bukan suara manusia. Itu suara binatang buas yang terluka. Aku sedang duduk di sofa ruang tengah, membaca majalah. Posisiku strategis, tepat di titik fokus kamera pengintai yang tersembunyi di sela-sela buku di rak seberang. "Ya, Mas?" tanyaku, berdiri dengan wajah pura-pura bingung. Guntur berlari ke arahku, mencengkeram kerah bajuku dan mengguncang tubuhku hebat. "Mana dokumen biru itu? Kamu masuk ke ruang kerjaku kan? Kamu umpetin di mana?" "Dokumen apa, Mas? Aku nggak pernah masuk ruang kerjamu. Kan Mas sendiri yang larang?" "Jangan bohong." Plak! Tamparan keras mendarat di pipi kananku. Kepalaku tersentak ke samping. Rasanya panas, perih, dan asin darah langsung terasa di lidahku. Tapi aku tidak jatuh. Aku bertahan agar tetap berada dalam frame kamera. "Sumpah, Mas, aku nggak tahu." Rintihku, memancing emosinya lebih jauh. "Mungkin Mas lupa taruh? Atau ketinggalan di kantor?" "Aku nggak mungkin lupa. Tadi pagi ada di meja. Pasti kamu atau pembantu bodoh itu yang ambil. Kamu mau sabotase aku ya?" "Hah?" Guntur mendorongku hingga aku jatuh terjengkang ke lantai. Dia mulai menendang kakiku, pinggangku, apapun yang bisa dijangkau kakinya. Dasar istri pembawa sial. Gara-gara dokumen itu hilang, aku dimaki-maki Pak Komisaris di telepon tadi. Aku dituduh menggelapkan data. Karirku di ujung tanduk, dan kamu malah enak-enakan baca majalah. Setiap tendangan yang mendarat di tubuhku, aku hitung dalam hati. 1, 2, 3. Setiap makian kotor yang keluar dari mulutnya, direkam jernih oleh mikrofon di rak buku. "Sakit, Mas? Ampun. Tolong berhenti," teriakku, berakting histeris untuk memperkuat bukti audio. "Rasain. Biar kamu tahu rasa. Biar otak udangmu itu jalan." Guntur terus memukuliku selama 5 menit penuh. Setelah lelah, dia pergi ke ruang kerjanya, membanting barang-barang di sana. Terdengar suara guci pecah dan lemari dibongkar. 10 menit kemudian, dia keluar dengan napas lega sambil memegang map biru yang kusembunyikan di tempat sampah. "Ketemu," teriaknya, menatapku yang masih terkapar di lantai ruang tengah dengan sudut bibir berdarah. "Tuh kan, ada di tempat sampah. Pasti kamu yang buang kan?" Ngaku. "Aku nggak buang, Mas, mungkin Bibi yang salah kira itu sampah." "Alasan. Besok pecat pembantu itu. Dan kamu obati lukamu. Jelek banget dilihatnya. Jangan sampai Pak Komisaris lihat kamu kayak zombie begini nanti malam." Guntur melangkahi tubuhku begitu saja, seolah aku adalah keset kaki, lalu naik ke lantai atas untuk mandi. Aku tetap berbaring di lantai dingin itu selama beberapa menit. Tubuhku sakit luar biasa, rasanya tulang rusukku yang baru sembuh retak lagi. Tapi jiwaku menari-nari dalam ekstase kemenangan. Aku bangkit perlahan, menyeret kakiku menuju rak buku. Aku mengambil kartu memori dari kamera pengintai itu, lalu menggantinya dengan yang baru. Aku memasukkan kartu memori berisi rekaman penyiksaan barusan ke dalam saku celanaku. Malam itu, saat Guntur sibuk menjilat pantat Pak Komisaris di ruang tamu, aku duduk di kamar mandi sambil menonton ulang rekaman itu di ponsel rahasiaku. Kualitas gambarnya high definition. Wajah Guntur terlihat sangat jelas saat dia menendangku. Suara teriakannya jernih. Bahkan suara tulangku yang beradu dengan lantai terdengar. Ini bukan sekadar bukti KDRT. Ini adalah film dokumenter tentang kejatuhan seorang iblis. Ponsel rahasiaku bergetar. Pesan dari Pak Rian. "Bu, saya dapat jackpot." Ternyata Guntur bukan cuma menggelapkan dana proyek. Dia juga pakai rekening perusahaan buat bayar judi online,
dan wanita simpanan di apartemen Casablanca. Saya sudah dapat bukti transfer dan foto-fotonya. Aku tersenyum, meski bibirku perih. Wanita simpanan? Ah, Guntur, ternyata kau lebih kotor dari dugaanku. Kau memukuliku karena cinta, tapi kau tidur dengan wanita lain dengan uang curian. Aku membalas pesan Pak Rian, simpan semuanya. Jadikan satu paket presentasi yang cantik. Kita akan putar film ini di hari ulang tahunnya minggu depan. Pastikan proyektor di rumah saya bisa diretas dari jarak jauh, atau saya yang akan operasikan manual. Minggu depan. Ulang tahun ke-35 Guntur. Dia berencana mengundang semua kolega, atasan, dan teman-teman palsunya untuk merayakan kesuksesannya. Dia ingin pesta mewah. Dia ingin jadi raja sehari. Baiklah, suamiku. Aku akan berikan pesta paling mewah. Pesta kejutan yang tidak akan pernah kau lupakan. Pesta perpisahanmu dengan kehidupan duniamu yang nyaman. Hari Hajj. Rumah kami disulap menjadi ballroom mini yang megah. Karpet merah digelar dari pintu gerbang hingga ruang tamu. Bunga-bunga mawar segar, bunga favoritku yang sering diinjak Guntur, menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma wangi yang berusaha menutupi bau busuk kebohongan di rumah ini. Catering mahal dari hotel bintang 5 sibuk menata hidangan buffet. Guntur tidak main-main. Dia menghabiskan hampir 200 juta rupiah untuk pesta ulang tahunnya ini. Uang yang, tentu saja, sebagian besar adalah hasil pinjaman dari kartu kreditku yang limitnya dia paksa naikkan bulan lalu. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun malam berwarna merah darah membalut tubuhku dengan sempurna. Gaun ini memiliki punggung terbuka, backless, sebuah pilihan yang berisiko bagi korban KDRT. Tapi aku sudah menutup lebam-lebam di punggungku dengan body foundation tebal kualitas teater yang tahan air dan gesekan. Aku ingin tampil berani. Merah adalah warna keberanian. Merah adalah warna api yang akan membakar segalanya malam ini. Guntur masuk ke kamar, sudah rapi dengan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu. Dia tampak gagah, harus kuakui. Wajah tampannya bersinar penuh percaya diri. Efek vitamin placebo yang kuberikan membuatnya sedikit hiperaktif dan terlalu percaya diri. Batas antara kewarasan dan kegilaannya semakin tipis. Wow, gumamnya, menatapku dari pantulan cermin. Dia mendekat, memeluk pinggangku dari belakang. Tangannya yang besar dan kasar meraba perutku. Kamu cantik banget malam ini, Andini. Merah berani sekali. Spesial buat Mas. Jawabku, menahan rasa mual akibat sentuhannya. Selamat ulang tahun ya, Mas. Semoga panjang umur dan mendapatkan apa yang pantas Mas dapatkan. Guntur tertawa, tidak menangkap makna ganda dari doaku. Pasti. Tahun ini aku bakal jadi direktur. Kamu lihat saja. Tapi punggungmu aman? Nggak kelihatan, petanya? Tanyanya berbisik, merujuk pada bekas cambukan sabuknya 3 hari lalu. Aman, Mas. Sudah aku tutup rapat. Mas nggak perlu khawatir, aku nggak akan bikin malu. Bagus. Istri pintar, dia mencium leherku sekilas, lalu melepaskan pelukannya. Ayo turun. Pak Hendra dan komisaris utama sudah datang. Kita harus sambut mereka. Pesta itu berlangsung meriah. Musik orkestra mengalun lembut. Tamu-tamu penting berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Guntur berada di elemennya. Dia tertawa keras, bersalaman dengan semua orang, memamerkan jam tangan barunya, dan sesekali menarikku ke dalam pelukannya untuk menunjukkan pada dunia betapa harmonisnya kami. Kenalkan, ini Andini, istri saya. Dia ini pendukung nomor 1 saya. Tanpa doa dan dukungan dia, saya nggak mungkin bisa sukses seperti sekarang. Bual Guntur di depan Pak Hendra dan istrinya. Wah, beruntung sekali Pak Guntur punya istri secantik Bu Andini. Sabar lagi orangnya, puji istri Pak Hendra. Aku hanya tersenyum manis. Mas Guntur memang suka merendah, Bu. Padahal dia yang kerja keras banting tulang. Saya cuma bisa bantu doa. Doa supaya dia cepat masuk neraka, tambahku dalam hati. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Ini adalah acara puncak, pidato ulang tahun dan pemutaran video perjalanan hidup Guntur yang sudah dia siapkan sendiri.
Dia menyewa editor video profesional untuk mengedit foto-foto masa kecilnya, masa kuliahnya, hingga pencapaian karirnya menjadi sebuah film pendek yang narsis. Guntur naik ke panggung kecil yang didirikan di ujung ruangan. Dia mengetuk mikrofon, meminta perhatian. Lampu ruangan diredupkan. Sorot mata semua tamu tertuju padanya. "Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian," suara Guntur menggema lantang. "Terima kasih sudah hadir di hari spesial saya. 35 tahun, perjalanan yang tidak mudah. Tapi saya berdiri di sini, membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil." Tepuk tangan riuh terdengar. Guntur tersenyum lebar, menikmati tepuk tangan itu seperti candu. "Saya ingin mendedikasikan malam ini untuk orang-orang yang mencintai saya. Terutama istri saya, Andini. Sayang, kemari." Dia melambaikan tangan padaku. Aku naik ke panggung, berdiri di sampingnya. Dia merangkul bahuku erat. Dan sebagai rasa syukur, saya sudah menyiapkan sebuah video kecil. Video tentang perjuangan saya membangun karir dan keluarga ini. Silakan disaksikan. Guntur memberi isyarat pada operator di pojok ruangan. Operator itu mengangguk dan menekan tombol play. Layar proyektor raksasa di belakang kami menyala. Awalnya, video itu berjalan sesuai rencana. Foto Guntur saat wisuda, foto pernikahan kami yang tampak bahagia, foto dia menerima penghargaan karyawan terbaik. Musik latar yang inspiratif mengalun syahdu. Guntur tersenyum bangga, sesekali melirik arah tamu untuk melihat reaksi kagum mereka. Namun, di detik ke-30, layar itu berkedip sebentar. Musik inspiratif itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara statik yang kasar. Lalu, gambar berubah. Bukan lagi foto Guntur yang tersenyum memegang piala. Yang muncul di layar raksasa itu adalah rekaman CCTV hitam putih berkualitas tinggi. Settingnya di ruang tengah rumah ini. Tanggal dan jam tertera jelas di pojok kanan atas. 2 hari yang lalu, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Di layar, terlihat Guntur yang sedang berdiri menjulang di atasku yang terkapar di lantai. Guntur di video itu memegang vas bunga. Suara dari speaker yang menggelegar bukan lagi musik piano, tapi suara bentakan Guntur yang asli, keras, dan mengerikan. "Dasar istri goblok. Uang belanja aja nggak becus ngatur. Mau aku matiin kamu sekarang?" Di video itu, Guntur melemparkan vas bunga itu ke arahku. Aku menghindar, dan vas itu pecah berkeping-keping. Guntur kemudian menjambak rambutku, menyeretku seperti menyeret karung sampah melintasi ruang tengah. Suasana di pesta itu hening seketika. Hening yang mencekam. Gelas wine terjatuh dari tangan seseorang, pecah beradu dengan lantai, tapi tidak ada yang mempedulikannya. Semua mata terpaku pada layar. Mulut-mulut ternganga. Guntur membeku. Senyum bangganya lenyap, digantikan oleh ekspresi kebingungan yang total. Dia menoleh ke belakang, melihat layar, lalu matanya melotot seakan mau keluar. "Matikan! Matikan!" teriak Guntur panik. Dia berlari ke arah operator. "Apa-apaan ini?" "Salah video." Tapi video itu tidak berhenti. Justru berganti ke skene berikutnya. Kali ini berwarna. Guntur di kamar mandi, menendang perutku yang sedang meringkuk. "Mampus kamu. Nangis aja bisanya. Aku capek lihat muka melasmu." Lalu berganti lagi. Guntur di dapur, menampar wajahku hingga aku tersungkur menabrak kulkas. "Jangan harap kamu bisa lari dari aku, Andini. Kamu itu properti aku. Mati pun kamu harus di tangan aku." Lalu berganti ke bukti lain. Foto-foto screenshot percakapan WhatsApp Guntur dengan wanita simpanannya. "Tenang aja, sayang. Istriku yang bodoh itu nggak bakal tahu. Uang perusahaan udah aku transfer ke rekeningmu buat beli apartemen." Lalu tabel aliran dana korupsi perusahaan dengan nominal miliaran rupiah terpampang jelas dengan highlight merah. Guntur berusaha merebut laptop dari operator, tapi operator itu, yang ternyata adalah asisten Pak Rian yang menyamar, dengan sigap mengunci sistem dan mundur. "Hentikan. Ini fitnah. Ini rekayasa AI. Bohong semua," jerit Guntur, wajahnya pucat pasi, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Dia berbalik menghadap para tamu, merentangkan tangan dengan putus asa. "Pak Hendra,
Pak Komisaris, jangan percaya. Ini istri saya gila. Dia mau hancurkan saya. Pak Hendra perlahan meletakkan gelas minumannya. Wajahnya merah pada menahan amarah. Dia berjalan mendekati panggung. Tatapannya yang dulu ramah, kini penuh jijik. Rekayasa? Desis Pak Hendra. Suaranya bergetar karena marah. Guntur, itu jelas-jelas kamu. Suaramu, bajumu, dan itu... Pak Hendra menunjuk layar yang menampilkan bukti transfer korupsi. Itu nomor rekening proyek Bintaro yang hilang dananya. Jadi selama ini kamu yang maling? Guntur gagap. Pak, bukan itu. Aku, yang sejak tadi berdiri diam di pinggir panggung seperti patung, perlahan melangkah maju mendekati mikrofon. Guntur menatapku dengan tatapan membunuh. Kamu. Geramnya, tangannya terkepal, siap memukulku di depan ratusan orang. Kamu yang lakukan ini? Dasar jalang. Guntur melayangkan tangannya hendak menamparku di atas panggung. Para tamu wanita menjerit. Tapi kali ini, aku tidak diam. Aku menangkap pergelangan tangannya di udara. Cengkeramanku kuat, penuh dengan adrenalin dan kebencian yang sudah kubendung bertahun-tahun. Guntur terkejut. Dia tidak menyangka aku punya tenaga untuk menahannya. Aku menatap matanya tajam. Lewat mikrofon yang masih menyala, aku berbisik dingin, namun suaraku terdengar ke seluruh ruangan seperti vonis hakim malaikat maut. Sudah cukup, Guntur. Tanganmu ini tidak akan pernah menyentuhku lagi. Aku menghempaskan tangannya kasar. Hadirin sekalian, ucapku lantang, menatap para tamu yang masih syok. Inilah wajah asli suami saya. Pria yang kalian puja sebagai pengusaha sukses dan suami idaman. Video itu bukan rekayasa. Setiap lebam di tubuh saya adalah saksinya. Dan penggelapan dana itu, saya punya bukti fisiknya lengkap di tangan pengacara saya. Tiba-tiba, dari arah pintu depan, terdengar suara sirine yang meraung-raung. Lampu strobo biru memantul di dinding ballroom. 4 orang polisi berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh 2 orang petugas KPK, atau setidaknya unit tindak pidana korupsi. Saudara Guntur, ucap komandan polisi itu tegas. Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berat, penganiayaan berencana, serta dugaan korupsi dan pencucian uang perusahaan. Guntur mundur selangkah. Kakinya lemas. Dia menatap polisi, lalu menatap bosnya yang membuang muka, lalu menatapku. Andini, sayang tolong. Dia mulai merengek, topengnya hancur total. Dia kembali menjadi pengecut yang memohon. Bilang sama mereka ini cuma pertengkaran rumah tangga biasa. Tolong Mas, Din. Mas janji berubah. Mas cinta sama kamu. Aku tertawa. Tawa yang lepas dan bebas. Cinta? Tanyaku, air mata menetes bukan karena sedih, tapi karena lega. Simpan cintamu itu untuk teman satu selmu nanti, Mas. Selamat ulang tahun. Hadiahku istimewa, kan? Polisi langsung menyergap Guntur, memborgol tangannya ke belakang dengan keras. Klik. Bunyi besi bertemu besi itu adalah suara terindah yang pernah kudengar seumur hidupku. Lebih indah dari musik apapun. Guntur diseret keluar sambil berteriak-teriak memaki namaku, mengutukku, dan menangis seperti bayi. Para tamu menatapnya dengan pandangan menghakimi. Karirnya tamat. Reputasinya hancur. Hidupnya selesai. Dan aku berdiri tegak di tengah ruangan pesta yang kini kacau balau. Aku mengambil gelas wine dari meja terdekat, mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah Pak Hendra yang masih terpaku. Maaf pestanya jadi berantakan, Pak, kataku santai, tapi setidaknya, sampahnya sudah dibuang. Malam itu, merah gaunku bukan lagi lambang darahku yang tumpah, tapi lambang kemenangan api yang baru saja membakar habis sebuah neraka. Kekacauan di pesta ulang tahun itu, hanyalah babak pembuka dari malam yang sangat panjang. Sirine polisi yang meraung-raung di halaman rumah mewah kami, seolah menjadi lonceng kematian bagi reputasi Guntur yang selama ini ia bangun di atas penderitaanku. Aku duduk di kursi belakang mobil patroli yang berbeda, bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai korban dan pelapor utama. Di mobil depan, aku melihat Guntur meronta-ronta seperti orang gila, kepalanya ditekan paksa oleh petugas agar masuk ke dalam kabin mobil.
Kantor polisi malam itu terasa dingin dan asing. Cahaya lampu neon putih yang berdengung di langit-langit membuat suasana semakin mencekam. Bau kopi basi dan asap rokok menyengat hidungku, sangat kontras dengan wangi bunga mawar di pesta tadi. Namun, bagiku, bau ape ini jauh lebih harum karena ini adalah bau keadilan. Aku duduk di ruang tunggu penyidik, ditemani oleh Pak Rian dan tim pengacara yang sudah kusewa dengan uang hasil penjualan, hadiah-hadiah, Guntur. Di seberang ruangan, di balik kaca satu arah, aku bisa melihat Guntur sedang diinterogasi. Dia masih mengenakan tuxedo mahalnya yang kini kusut dan kehilangan dasi kupu-kupunya. Wajahnya merah padam, tangannya terborgol di meja besi. "Lepaskan saya. Kalian tahu siapa saya?" teriak Guntur. Suaranya terdengar samar-samar dari balik kaca. "Saya Guntur, calon direktur Megah Karya. Saya bisa beli polsek ini kalau saya mau. Panggil pengacara saya. Panggil Rudi sekarang." Penyidik di hadapannya hanya menatap datar, seolah sudah kenyang menghadapi orang kaya baru yang mendadak jadi pesakitan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa. Itu Pak Rudi, pengacara pribadi Guntur yang selama ini membantunya mengurus kontrak-kontrak bisnis, dan mungkin juga menutupi beberapa kejahatan kerah putihnya. Guntur langsung berbinar saat melihat pengacaranya. Rudi, syukurlah kau datang. Cepat urus ini, keluarkan aku malam ini juga. Berapa jaminannya? 100 juta? 200 juta? Bayar saja. Ambil cek di tas kerjaku. Aku meminta izin pada penyidik untuk masuk ke ruangan itu. Awalnya mereka melarang, tapi Pak Rian berbisik bahwa ini penting untuk konfrontasi bukti. Akhirnya aku diizinkan masuk, didampingi 2 polisi wanita. Saat aku melangkah masuk, Guntur menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada amarah, ada kebencian, tapi ada juga ketakutan yang mulai merambat naik. "Kau," desisnya. "Kau puas sekarang? Andini, kau pikir kau bisa menang? Rudi, tuntut dia. Tuntut dia atas pencemaran nama baik. Dia menyebarkan video rekayasa." Pak Rudi tampak gelisah. Dia tidak membalas semangat Guntur. Dia justru membuka tas kerjanya dengan tangan gemetar, mengeluarkan beberapa lembar dokumen. "Maaf, Pak Guntur," ucap Pak Rudi pelan, menghindari tatapan mata kliennya. "Saya tidak bisa memproses jaminan Bapak." "Apa maksudmu tidak bisa? Kau pengacara mahal. Aku bayar kau buat kerja, bukan buat bengong," bentak Guntur. "Bukan masalah hukumnya, Pak, tapi masalah biayanya. Dan masalah aset Bapak." Guntur mengernyit. "Biaya? Jangan konyol. Rekeningku ada miliaran. Gesek saja kartuku." Pak Rudi menghela napas panjang. Dia meletakkan selembar kertas di hadapan Guntur. "Pak, sejam yang lalu, tepat setelah Bapak ditangkap oleh tim gabungan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, telah membekukan seluruh rekening pribadi dan rekening perusahaan yang terafiliasi dengan nama Bapak. Semua aset Bapak disita negara karena dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi korporasi." Mata Guntur membelalak. "Dibekukan? Semua?" "Semua, Pak. Termasuk rekening gaji, rekening investasi, bahkan save deposit box di bank. Kartu kredit Bapak sekarang hanyalah potongan plastik tidak berguna. Bapak bangkrut total malam ini. Bahkan Bapak tidak bisa membayar jasa saya untuk jam ini." Guntur ternganga. Dia menatap kertas itu, lalu menatapku. Ini pasti ulahmu kan? Kau yang laporkan?" Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapannya. Jarak kami hanya terpisahkan oleh meja besi dingin. Dulu, aku akan gemetar ketakutan jika berada sedekat ini dengannya saat dia marah. Tapi sekarang, aku merasa setinggi gunung. "Benar, Mas," jawabku tenang. Suaraku tidak lagi bergetar. "Aku yang menyerahkan semua bukti transaksi harammu ke KPK dan kepolisian. Ingat saat kau suruh aku tanda tangan dokumen-dokumen, investasi, dulu tanpa boleh membacanya? Ternyata aku punya ingatan fotografis yang cukup baik. Aku ingat nama-nama perusahaan cangkangmu." "Kau?" Guntur mencoba berdiri, hendak menerjangku,
Tapi polisi di belakangnya langsung menekan bahunya agar duduk kembali. Kau istri durhaka. Aku kasih kau makan. Aku kasih kau kemewahan. Ini balasanmu? Kemewahan? Aku tertawa kecil, tawa yang getir. Kau sebut pukulan setiap malam itu kemewahan? Kau sebut tendangan di perut itu kemewahan? Atau kau pikir hadiah-hadiah mahal yang kau lempar ke mukaku setelah menyiksaku itu bisa menghapus rasa sakitnya? Aku merogoh tasku, mengeluarkan sebuah buku tabungan baru atas namaku sendiri. Kau tahu, Mas, lanjutku, selama 2 bulan terakhir, saat kau sibuk dengan selingkuhanmu dan proyek-proyek kotormu, aku sibuk menjadi pedagang. Kalung berlian yang kau belikan setelah mematahkan jariku, terjual. Tas Hermes yang kau kasih setelah membuatku gegar otak, terjual. Jam tangan Rolex yang kau pamerkan, terjual. Wajah Guntur memucat. Kau jual barang-barangku. Barang-barang pemberianmu, koreksiku. Secara hukum itu milikku. Dan kau tahu uangnya kugunakan untuk apa? Bukan untuk belanja, Mas. Uang hasil penjualan, rasa sakitku, itu, aku gunakan untuk menyewa Pak Rian, detektif swasta terbaik yang membongkar aibmu. Aku gunakan untuk menyewa pengacara hebat yang akan memastikan kau membusuk di penjara. Dan sisanya? Aku tersenyum miring. Sisanya cukup untuk membiayai hidupku sampai 7 turunan tanpa perlu bergantung pada pria kasar sepertimu. Guntur menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah tidak percaya bahwa istri yang selama ini dia anggap bodoh dan penurut bisa melakukan manuver sematikan ini. Tapi rumah itu atas namaku. Salah, potongku cepat. Rumah itu dibeli saat kita sudah menikah. Harta bersama. Dan karena kau terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan KDRT berat, pengacaraku sudah mengajukan gugatan sita jaminan. Rumah itu kemungkinan besar akan disita negara untuk mengganti kerugian perusahaan, atau kalaupun sisa, akan jatuh ke tanganku sebagai kompensasi ganti rugi fisik dan mental. Guntur lemas. Dia bersandar di kursi, tatapannya kosong. Dunianya runtuh dalam hitungan jam. Uangnya hilang, jabatannya hilang, rumahnya hilang, dan kekuasaannya lenyap. Kenapa, Andini? Tanyanya lirih, suaranya pecah. Kenapa nggak minta cerai saja baik-baik? Kenapa harus hancurkan aku sampai begini? Pertanyaan itu membuat darahku mendidih. Dia masih berani bertanya kenapa? Aku mencondongkan tubuhku, menatap matanya tajam. Minta cerai baik-baik? Mas, apa kau lupa? 3 tahun lalu aku pernah minta cerai baik-baik. Apa jawabanmu? Kau seret aku ke dapur, kau tempelkan pisau di leherku, dan kau bilang kalau aku berani pergi, kau akan bunuh aku dan keluargaku. Kau lupa? Guntur terdiam. Ingatannya mungkin kembali ke masa itu. Malam itu aku sadar. Mas, iblis sepertimu tidak bisa diajak bicara baik-baik. Iblis sepertimu harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya supaya tidak bisa bangkit lagi. Kau pikir aku diam karena aku bodoh? Tidak. Aku diam karena aku sedang mengasah pisauku. Dan malam ini, pisau itu sudah menancap tepat di jantungmu. Aku berbalik badan, memberi isyarat pada Pak Rudi yang tampak canggung. Pak Rudi, saya rasa urusan Bapak di sini sudah selesai. Klien Bapak tidak punya uang. Dan saran saya, jangan ambil kasus ini kalau Bapak tidak mau ikut terseret dalam dugaan membantu pencucian uang. Pak Rudi langsung pucat. Dia mengangguk cepat, membereskan berkasnya, dan bergumam maaf pada Guntur sebelum keluar ruangan setengah berlari. Meninggalkan Guntur sendirian, benar-benar sendirian, tanpa teman, tanpa uang, tanpa pembela. Andini, jangan pergi, Andini. Guntur berteriak histeris saat aku melangkah keluar. Maafin Mas, Mas janji berubah. Mas bakal sujud di kakimu. Jangan tinggalin Mas di sini. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh sekali lagi. Simpan sujudmu untuk Tuhan, Mas. Itu kalau dia masih mau mendengarmu. Bagiku, kau sudah mati. Pintu besi tertutup dengan dentuman keras, memisahkan duniaku yang mulai terang dengan dunianya yang kini gelap gulita. Di luar kantor polisi, udara malam terasa sangat segar. Aku menghirup napas panjang, mengisi paru-paruku yang selama ini sesak.
Langit Jakarta malam ini tidak berbintang. Tapi bagiku, ini adalah malam terindah yang pernah ada. Aku meraba dadaku, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Perang ini sudah berakhir. Dan akulah pemenangnya. 6 bulan berlalu sejak malam penangkapan itu. 6 bulan yang penuh dengan persidangan yang melelahkan, sorotan media, dan kesaksian demi kesaksian yang menguras air mata. Namun, semua lelah itu terbayar lunas hari ini. Aku duduk di kursi pengunjung ruang sidang utama pengadilan negeri. Di hadapanku, Guntur duduk di kursi pesakitan. Penampilannya sudah jauh berbeda. Rambutnya dicukur cepak, tubuhnya kurus kering, dan kulitnya kusam. Tidak ada lagi Guntur yang necis dan wangi parfum mahal. Yang ada hanyalah seorang narapidana dengan rompi oranye yang terlihat menyedihkan. Hakim ketua mengetuk palunya 3 kali, menenangkan ruang sidang yang riuh. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, suara hakim menggema berwibawa. Menyatakan terdakwa Guntur Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berat yang mengakibatkan cacat permanen pada korban, serta tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara berlanjut. Jantungku berdebar kencang. Ini momen yang kutunggu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun, dan denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Tok, tok, tok. 20 tahun. Aku menghembuskan napas yang tertahan. 20 tahun. Itu artinya dia baru akan keluar saat usianya 55 tahun, itu pun jika dia bisa bertahan hidup di dalam sana. Mengingat dia juga dijerat kasus korupsi yang merugikan banyak pihak berpengaruh, aku ragu hidupnya di dalam penjara akan tenang. Guntur tidak bereaksi. Dia hanya menunduk. Jiwanya sepertinya sudah mati sejak dia tahu dia tidak punya apa-apa lagi. Setelah sidang ditutup, aku meminta izin khusus untuk berbicara dengannya sebentar di ruang tahanan sementara pengadilan sebelum dia dibawa ke lembaga pemasyarakatan, lapas. Guntur duduk di pojok ruangan, tangannya terborgol. Saat melihatku masuk, dia mengangkat wajahnya. Ada bekas lebam baru di pelipisnya, hadiah dari sesama tahanan yang benci pada pelaku penganiaya wanita. Di dunia penjara, pemukul istri menempati kasta terendah, bahkan lebih rendah dari pencopet. Puas? Tanyanya parau. Suaranya serak, mungkin karena sering berteriak atau menangis. Sangat, jawabku jujur. Aku duduk di kursi di hadapannya, tetap menjaga jarak aman. 20 tahun, Mas. Waktu yang cukup lama untuk merenung. Guntur tersenyum pahit. Kau tahu, di dalam sana neraka. Aku tidur di lantai dingin, berdesakan dengan 30 orang. Bau pesing, bau keringat. Makanannya nasi keras dengan sayur busuk. Setiap malam aku dipukuli kepala kamar karena aku nggak punya uang setoran. Kakiku pincang, Andini. Kemarin diinjak napi kasus pembunuhan. Dia menunjuk kaki kanannya yang memang terlihat bengkok aneh di balik celana tahanannya. Aku menatapnya tanpa rasa iba. Dulu, setiap kali dia sakit flu sedikit saja, aku akan panik membuatkan bubur dan memijatnya. Sekarang, mendengar dia pincang pun hatiku datar. Sakit, Mas? Tanyaku, mengulang pertanyaan yang sering dia ajukan padaku setelah memukuliku. Guntur terdiam, menyadari ironi itu. Air matanya menetes. Sakit banget. Din, tolong bawakan aku makanan enak. Sekali saja. Atau uang. Sedikit saja buat bayar keamanan di dalam. Aku nggak kuat. Rengeknya. Aku menggeleng pelan. Tidak, Mas. Aku tidak akan membawakanmu apa-apa. Ingat saat aku memohon padamu untuk berhenti memukuliku karena sakit? Kau tidak berhenti. Kau malah makin keras memukul. Sekarang, anggap saja rasa sakitmu di penjara itu adalah karma yang sedang bekerja. Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tasku. Amplop berlambang pengadilan agama. Ini salinan akta cerai kita. Sudah resmi keluar kemarin. Mulai hari ini, aku bukan lagi istrimu. Namaku kembali menjadi Andini Putri. Tidak ada lagi embel-embel Nyonya Guntur di belakangnya. Aku meletakkan amplop itu di meja. Guntur menatap amplop itu dengan tatapan nanar. Itu adalah paku terakhir di peti matinya. Dia benar-benar kehilangan segalanya.
Istri, harta, tahta, dan kemerdekaan. Andini. Panggilnya saat aku berdiri hendak pergi. Apa kau pernah mencintaiku? Pertanyaan itu membuatku berhenti sejenak. Aku mengingat masa-masa awal pernikahan kami, sebelum monster itu muncul. Ada masa-masa indah, tapi masa itu tertimbun oleh darah dan air mata yang terlalu banyak. Pernah, jawabku tanpa menoleh. Dulu. Sebelum kau membunuh cinta itu dengan tanganmu sendiri. Kau memukuliku sampai cinta itu mati, Mas. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah pelajaran. Terima kasih sudah mengajariku untuk menjadi kuat dengan cara yang paling menyakitkan. Aku mengetuk pintu besi, memberi isyarat pada sipir untuk membukanya. Selamat tinggal, Guntur. Nikmati sisa hidupmu di dalam kotak beton itu. Aku akan menikmati hidupku di bawah matahari. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Di luar, matahari bersinar terik, tapi tidak menyengat. Angin berhembus sepau-sepau memainkan ujung rambutku yang kini kupotong pendek sebahu, simbol buang sial. Sebuah taksi online sudah menungguku. Ke Bandara Soekarno-Hatta ya, Pak, ujarku pada sopir. Siap, Bu. Mau liburan? Iya, Pak. Liburan panjang. Memulai hidup baru. Aku menyandarkan kepala di jok mobil, melihat gedung-gedung Jakarta yang berlalu cepat. Di tanganku, ada tiket pesawat menuju Bali. One-way tiket. Aku tidak berencana kembali ke kota ini dalam waktu dekat. Uang hasil penjualan, hadiah, Guntur masih tersisa cukup banyak. Aku berencana membuka usaha kecil-kecilan di Bali. Mungkin toko bunga, atau kafe kecil di pinggir pantai. Tempat di mana tidak ada teriakan, tidak ada pukulan, dan tidak ada ketakutan. Aku menutup mata, membayangkan deburan ombak dan pasir putih yang akan menyambutku nanti sore. Guntur mungkin akan membusuk di penjara, menyesali perbuatannya seumur hidup. Biarlah. Itu bukan lagi urusanku. Dendamku sudah terbayar lunas. Utang nyawa sudah dibayar dengan penjara. Utang sakit hati sudah dibayar dengan kehancuran harga dirinya. Aku tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus, yang muncul dari hati yang sudah sembuh. Wanita yang dulu menangis di pojok kamar mandi, sambil memeluk lututnya yang berdarah itu sudah tidak ada. Dia sudah bangkit, melawan, dan menang. Dan sekarang, saatnya aku bahagia. Sendiri, merdeka, dan utuh.